Siapa Sam'un al-Ghazi itu? Wa huwa ghazal kuffar alfa syahrin. Sam'un al-Ghazi ini adalah seorang waliullah yang berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Itu Sam'un al-Ghazi berperang melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Ya, wa kana silahu lihya jamal. Senjatanya apa? Kok hebat banget, perang sampai puluhan tahun, sampai 83 tahun lebih. Senjata yang beliau miliki itu cuma lihya jamalin, tulang rahang unta. Walaysa lahu ghairuha min alatil harbi. Beliau nggak punya senjata lain, selain itu. Nggak punya pedang, nggak punya panah, nggak punya tombak, ya, pokoknya nggak punya alat-alat perang selain tulang itu. Wa kullama darbal kufar bihadzal lihya qatala ma la yuhsa adaduhum. Walaupun cuman pakai tulang unta, sekali mukul, sekali gebrak, itu puluhan orang-orang kafir itu mati. Fa'idha adisha yakhruju min maudhi'il asnan ma'un adbun fayashrubuh. Kalau Sam'un al-Ghazi haus, itu dari tulang-tulang tersebut itu keluar air yang segar. Wa idza ja'a yanbutu minhu lahmun faya'kuluhu. Kalau beliau lapar, nggak usah repot-repot cari makanan, sebab dari tulang itu tumbuh daging-daging yang udah matang, tinggal makan. Waktunya lapar keluar daging, waktunya haus keluar air. Fakana ala hadza kulla yaumin hatta mawwa min umrihi alfa syahrin. Kejadian ini beliau berperang di jalan Allah itu terjadi selama 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu dikatakan wahya 83 sanah wa arba'atu ashhur. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kira-kira usia kita nyampe nggak usia 83 tahun? Wallahu a'lam. Kenapa? Sebab usia umatnya Nabi Muhammad dikatakan gak jauh-jauh daripada Nabi Muhammad. Berapa tahun? 63. Fa'ajazal kuffar an raddihi. Sampai waktu yang begitu lama orang-orang kafir ini capek memerangi Sam'un al-Ghazi. Kenapa? Nggak ada matinya, nggak ada kalahnya, menang terus. Fa'ajazul kuffar, capek nih orang kafir, udah gimana caranya kira-kira nih kita bisa ngalahin Sam'un al-Ghazi. Sebab Sam'un al-Ghazi ini manusia luar biasa, makanya diadopsi sama film barat jadi Samson. Itu Samson itu asal muasalnya ya ini dari cerita Sam'un al-Ghazi. Capek orang-orang kafir memerangi Sam'un, gimana caranya? Saling musyawarah setiap hari membicarakan Sam'un. Gimana caranya kita ngalahin Sam'un? Akhirnya ketemu apa kelemahan Sam'un? Nah, dicari tahu melalui istrinya. Ternyata istrinya Sam'un ini adalah seorang yang kafir, orang kafiratun, perempuan kan? Faqalu li imra'atihi wa hiya kafiratun. Dipanggillah itu istrinya Sam'un al-Ghazi menghadap orang-orang pembesar orang-orang kafir. Wahai istrinya Sam'un, inna nu'tiki amwalan katsiratan in qatalti zawjaki. Hai istrinya Sam'un, kalau kamu mau ngebunuh suami kamu, saya atau kita nih yang ada di sini orang-orang kaya dari golongan orang-orang kafir bakal ngasih kamu hadiah. Mau hadiah nggak? Oh, mau dong. Emang bentar lagi mau lebaran belum beli baju. Nah. Qalat ana la aqdir ala qatlihi. Tapi saya nggak sanggup untuk saya ini nggak mampu kalau suruh ngebunuh Sam'un. Kenapa? Karena Sam'un itu orang yang begitu hebat, orang yang begitu kuat. Qala nu'tika hablan syadidan. Kamu nggak usah ngebunuh Sam'un deh. Ini kita punya tambang yang kuat. Fashud dia bihi yadayhi wa rijlaihi fi nawmi. Kamu ikat Sam'un kalau lagi tidur. Wa nahnu naqtuluh. Tugas kamu ngikat, tugas kita mengeksekusi. Biar kami yang motong lehernya Sam'un. Oh, mau dipotong ini lehernya Sam'un. Kenapa? Karena orang kafir udah gregetan banget sama Sam'un. Ya, banyak saudara-saudara mereka yang mati di tangan Sam'un. Tugas kamu ikat, tugas kita nanti akan mengeksekusi. Akhirnya karena diiming-imingi hadiah yang besar, ya, karena bentar lagi mau lebaran belum punya baju lebaran, ya, akhirnya mau. Ya sudah, sepakat. Pulang ke rumah, begitu Sam'un tidur, diikat. Fashaddathul mar'atu fi naumihi. Maka ketika Sam'un sedang tidur, diikatlah itu dua tangan Sam'un, dua kakinya Sam'un. Fastaiqadha, setelah diikat bangun ini Sam'un. Begitu bangun nanya, faqala man shaddani. Siapa nih yang ikat-ikat tangan sama kaki saya, kurang kerjaan? Faqalat, istrinya ngomong, ana syadattu li ajribik. Ya. Siapa yang ngikat-ngikat tangan saya, kata Sam'un. Istrinya ngomong, kamu nanya. Biar aku kasih tahu ya, saya yang ngikat. Ngapain kamu ngikat-ngikat? Ya, biar saya kasih tahu lagi ya. Saya yang ngikat kamu tuh li ajribik, supaya saya dapat upah daripada orang-orang kafir. Jujur nih istrinya, nggak takut suaminya marah. Kenapa? Dia pikir Sam'un udah diikat, nggak punya daya upaya lagi, nggak bisa ngelawan lagi. Akhirnya apa yang terjadi?
fajadaba yadahu faqata al-habla. Kemudian ditarik tangannya Sam'un, nggak usah kenceng-kenceng ya, cukup ditarik pelan-pelan, kakinya ditarik pelan-pelan, ikatannya lepas. Akhirnya apa yang terjadi? Ini ngadu perempuan ini, istrinya Sam'un ini, tsumma ja'al kufar bisilsilah, ngadu, wahai Tuhan, tali itu nggak mampu untuk mengikat Sam'un, lepas, dia bisa lepas. Oke, kalau begitu, kalau tali nggak bisa, kita punya rantai, dikasih rantai kapal yang gede-gede ya, dikasih rantai, dikasih gemboknya, diikat nih pakai rantai. Masa ya rantai yang terbuat dari besi, yang terbuat dari baja masih bisa dilepaskan? Kamu pulang lagi, kalau dia tidur lagi, ikat lagi pakai fasyaddatul mar'atu biha. Pulang lagi, begitu Sam'un sedang tidur lagi, diikat lagi pakai itu rantai yang tadi dikasih oleh orang-orang kafir. Fastaiqadha, Sam'un bangun lagi. Faqala man syaddani, ini siapa lagi yang ikat-ikat saya nih? Istrinya ngomong lagi, faqalat ana syaddattu li ajribi, saya lagi. Ngapain sih ngiket-ngiket? Habis abang kagak ngasih duit buat THR lebaran. Atau saya nyari dari yang lain lah katanya. Jadi ini disuruh sama orang-orang kafir, iya biar saya dapat duit. Oh kalau begitu saksikan, ditarik lagi rantai tersebut, nggak usah kenceng-kenceng lagi ya, copot lagi, patah lagi, putus lagi rantainya. Kemudian Sam'un berkata, faqala ya imra'ati ana waliyun min awliya'illahi ta'ala la yaghlibu alayya syai'un min amri dunya illa syahri hada. Istriku, tahu nggak kamu, ana waliyun min awliyaillah, kata Sam'un, aku nih adalah wali daripada wali-walinya Allah. Wali itu apa? Kekasihnya Allah. Kata Sam'un, aku ini adalah wali daripada wali-walinya Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, tidak ada yang bisa mengikat diriku. Keceplosan Sam'un, kecuali rambut. Kebetulan rambutnya Sam'un al-Ghazi ini panjang, menjulur sampai bawah. Ketika sedang tidur lagi, diam-diam diguntinglah rambutnya Sam'un sebanyak 8 lembar, 8 helai. Oh, kata istrinya, dia ngomong sendiri kelemahannya. Ntar kalau dia tidur, ya saya gunting rambutnya. Begitu tidur digunting betul rambutnya. Ya, ketika digunting 4 helai digunting, kemudian diikatkan di tangan. Yang 4 helai lagi digunting, kemudian diikatkan di kakinya Sam'un. Fastaiqadha, bangun lagi ketika diikat. Bangun, Sam'un bangun. Faqala man syaddani, siapa lagi sih yang iseng-iseng nih, apa namanya, kurang kerjaan apa nih begini? Akhirnya kata istrinya, faqalat ana syadattu li ajribik, sama omongannya, aku diperintahkan untuk mengikatmu supaya dapat upah, supaya dapat hadiah. Itu ditarik, kok nggak bisa? Ditarik sekencang-kencangnya sampai tenaganya Sam'un habis, ini nggak kebuka ikatannya. Kenapa nggak bisa kebuka? Ternyata setelah Sam'un melihat ikatan yang mengikat tangan dan kakinya tersebut, ternyata ikatannya adalah rambutnya sendiri. Fajazaba jazban syadidan falam yaqdir ala qatiha. Waktu ditarik, waktu diputusin, ternyata nggak mampu untuk diputusin. Fa'akhbarat imra'atuhul kufa. Setelah Sam'un nggak berdaya, habis tenaganya buat mencoba untuk membuka ikatan-ikatannya, maka sang istri dilapor kepada orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, ya ma'syaral kuffar, hei orang-orang kafir, para pembesar-pembesar kafir, sini datang ke rumah saya. Kenapa? Sam'un sudah saya lumpuhkan, Sam'un sudah nggak berdaya, silakan dibawa. Faja'u wa dhahabu bihi ila madhhabihim. Kemudian orang-orang kafir berdatangan kepada rumah Sam'un. Ya, datang diseret-seret Sam'un sepanjang jalan, dibawa ke tempat pemotongan hewan. Dibawa ke tempat rumah pemotongan hewan, tempat sembelih, tempat jagal, tempat motong kambing, tempat motong unta, tempat motong sapi, itu di situ. Dibawa Sam'un al-Ghazi, kemudian diikatkan di tiang-tiang. Itu digantung Sam'un al-Ghazi, diikat di tiang tersebut. Mulailah eksekusi dilakukan oleh orang-orang kafir. Diapain itu Sam'un? Diperlakukan dengan sungguh keji dan sungguh biadab. Apa yang dilakukan mereka? Mereka melakukan faqata'u udhunaihi. Orang-orang kafir itu mulai memotong kupingnya Sam'un. Putuslah kupingnya dua-duanya. Nggak cukup sampai di situ, matanya, kedua bola matanya Sam'un dicongkel. Wa syafataihi, dipotong 2 bibirnya. Lidahnya Sam'un juga dipotong, sehingga nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya bibir, nggak punya lisan. Nggak cukup sampai di situ, dipotong kedua tangannya, kemudian kedua kakinya juga dipotong. Akhirnya nggak punya apa-apa, tapi masih hidup, masih, karena beliau adalah seorang wali min auliyaillah, seorang waliullah. Nggak gampang ngebunuh Sam'un al-Ghazi, orang sakti beliau. Setelah kondisi yang begitu parah dan disaksikan sama semua orang-orang kafir di rumah pemotongan hewan tersebut, ini Sam'un masih hidup, belum mati, diikat di tiang, udah nggak punya apa-apa, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya, kemudian
Datanglah wahyu Allah, fa'auhallahu ta'ala ilaih, Allah mewahyukan kepada Sam'un, ayyu syai'in turidu bihim asna'uhu. Sam'un, kira-kira apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu mau supaya saya lakukan. Ente minta aja, pasti dikabulin, kata Allah. Kamu minta kepadaku, pasti aku akan kabulin. Kamu minta apa? Kata Sam'un, faqala uridu an tu'tiyani minal quwwati hatta uharrika amuda hadzal bait fayahdumu alaihim. Ya Allah, saya minta kepada engkau, berikan saya kekuatan. Ya Rabb, kasih saya kekuatan sehingga saya bisa menggerakkan tubuh saya, sisa-sisa tubuh saya ini untuk menggerakkan tiang-tiang yang ada pada rumah pemotongan hewan ini, sehingga tiang-tiang itu rubuh, atap-atapnya pun rubuh, menimpa daripada semua orang-orang kafir yang hadir pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allah berikan kekuatannya dikembalikan, digerakkan tubuhnya Sam'un ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sehingga apa yang terjadi? Rubuh rumah pemotongan hewan tersebut, rubuh menimpa orang-orang kafir yang ada di situ, termasuk istrinya Sam'un al-Ghazi. Kemudian semuanya wafat, kecuali orang-orang yang diselamatkan, yang mana beriman kepada Allah dan mengikuti Sam'un al-Ghazi. Jadi mati semuanya. Ini luar biasa. Kemudian setelah itu Allah mengembalikan semua anggota-anggota tubuh yang tadi sudah dipotong-potong sama orang-orang kafir. Kupingnya dikembaliin, matanya dikembaliin, bibirnya dikembaliin, lidahnya dikembaliin, tangan dan kakinya utuh, tidak ada kekurangan satu apapun. Semuanya diutuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Seorang Sam'un al-Ghazi, faqawwahullahu wa harraka nafsahu fa waqasaqfu alaihim wa ahlaku jami'an wa imra'atuhu ma'ahu fa anjahullahu ta'ala minhum wa radallahu alaihi jami'a dhaihi. Allah kembalikan semua. Fa ba'da dzalik, setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Sam'un. Sam'un pun berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara beliau beribadah. Abadallahu alfasanah ma'a qiyami lailiha wa siyami nahariha. Beliau beribadah selama 1000 bulan lagi. Siangnya puasa, malamnya sholat sunnah. Siangnya puasa sambil berperang, malamnya beribadah. Begitu terus sampai 1000 bulan, sampai 83 tahun lagi. Fadaraba bisayf fi sabilillah, dan kemudian dia kembali berperang di jalan Allah. Siapapun musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yang ada di bumi, diperangi bagi orang-orang yang tidak mau ikut kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita Sam'un al-Ghazi ini diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Setelah selesai Rasul menceritakan ini, fabaka ashabun Nabi alaihi salatu wassalam ishtiyaqan lidzalik. Para sahabat-sahabat Nabi yang lagi kumpul-kumpul sama Nabi ketika diceritakan kisah Sam'un al-Ghazi ini nangis. Bertanya kepada Rasulullah, faqalu ya Rasulullah hal tadri thawabah. Ya Rasulullah, kira-kira usia kita nyampe apa enggak 83 tahun dipakai ibadah? Rasul jawab, la adri, saya enggak tahu. Kemudian kalaupun usia kita nggak nyampe, ya Rasul, ada nggak amal ibadah yang kalau kita kerjakan pahalanya sama sebagaimana kita berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan, selama 83 tahun? Kira-kira ada nggak ya Rasulullah? Rasulullah cuma menjawab, la adri, saya nggak. Nungguin wahyu datang kepada Rasulullah. Nggak lama setelah Rasulullah ditanya oleh sahabat, menjawab la adri, maka fa'anzalallahu Jibril, Allah turunkan malaikat Jibril alaihissalam di hadis surah. Allah turunkan malaikat Jibril dengan membawa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Rasulullah, ya Muhammad, a'taituka wa ummataka lailatul qadri, al-ibadatu fiha afdalu min ibadi 70,000 syahrin. Wahai Muhammad, kata Allah, a'taituka wa ummataka, aku berikan kepadamu dan kepada umatmu Lailatul Qadri, malam qadar. Apa itu malam qadar? Al-ibadatu fiha afdalu min ibadati 70,000 syahrin. Beribadah pada itu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan.